Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya mempunyai pengalaman ketika banyak orang berteriak-teriak, mereka mendukung kita, kita semangat. Ketika mereka mencela kita, kita sedih. Banyak sekali orang yang sekarang ini sedang berlomba-lomba dikumpulkan untuk diambil suaranya menjelang pemilu ini. Pilihan presiden, pilihan para anggota DPR, para pimpinan-pimpinan daerah, semua berlomba-lomba untuk digait. Tetapi setelah itu mereka lupa. Dan banyak orang itu juga hanya bisa berteriak-teriak. Mereka sebagai penonton yang nonton. Dalam bahasa Jawa, ndelok artinya kendel alok, yaitu berani komentar, tetapi tentu saja semuanya cuci tangan. Kalau orang yang bersangkutan terperosok, tepuk tangan. Kalau orang yang bersangkutan sukses, dipuji-puji. Dan ini sudah ciri khas orang banyak. Hari ini gereja memperingati pesta Santo Antonius Abbas, seorang perintis dari petapa hidup mandiri atau eremit. Kemudian kita juga bicara tentang Injil hari ini, bicara tentang bagaimana ketika Yesus masuk rumah ibadat, di situ ia menjumpai orang yang sakit lumpuh sebelah tangannya. Lalu orang-orang Farisi seperti orang banyak itu mulai mengawas-awasi, mengamati kalau-kalau ada yang dipersalahkan dalam tindakan Yesus. Dan mereka mengawasi, yaitu siapa tahu Yesus menyembuhkan pada hari Sabat sehingga menjadi sasaran kekesalan mereka. Yesus pun tahu pikiran mereka. Lalu Yesus mengajak orang yang lumpuh sebelah tangannya itu untuk berdiri di tengah. Mari berdirilah ke tengah. Dan orang itu pun berdiri ke tengah. Artinya berdiri ke tengah menjadi pusat perhatian. Dan dia harus memilih mana yang akan dipilih. Orang banyak itu ketakutan atau kepada Yesus yang penuh dengan mungkin dicemooh banyak orang, tetapi dia ingin sembuh, ingin hidupnya baik. Lalu Yesus berkata kepada orang banyak itu, yang kebanyakan orang Farisi, menurut kamu pada hari Sabat lebih mana yang harus kita lakukan? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menolong orang atau membinasakan orang? Lalu mereka diam saja karena Yesus memberi pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Retorik, pertanyaan retorik. Dan mereka pun diam saja. Lalu Yesus mengatakan, ulurkan tanganmu. Ketika tangannya diulurkan, sembuhlah orang itu. Dan kemudian orang banyak itu tidak berani berkomentar. Mereka kemudian meninggalkan Yesus rumah ibadat itu, lalu bersekongkol dengan orang-orang Herodian, pengikut Herodes, untuk membinasakan Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, mungkin biasa Yesus menyembuhkan orang sakit, tetapi kita perlu menatap, memfokus kepada orang yang sakit lumpuh itu. Bagaimana dia ketika harus berani berdiri di tengah-tengah, menjadi fokus perhatian, harus mempunyai prinsip pribadi. Saya memilih A atau B, Farisi atau Yesus. Memilih mereka yang penuh dengan kesombongan rohani, atau justru dengan rendah hati melihat kasih Tuhan. Dan di situ orang sakit lumpuh sebelah tangannya sangat mendambakan penyembuhan, sangat mendambakan sembuh. Dan kita bisa melihat orang-orang seakan-akan tidak peduli dengan kesembuhannya, hanya akan menjatuhkan hukuman kepada Yesus yang melanggar hukum Sabat. Hanya aturan-aturan yang justru mengikat manusia, bukan membebaskan
manusia. Maka Yesus mengatakan, berbuat baik atau berbuat jahat pada hari Sabat, menyembuhkan atau membinasakan. Saudara-saudari yang terkasih, sekarang saya menemani ibu saya yang sakit lumpuh, dalam arti bergerak susah, kakinya itu semakin berat. Dikira awalnya kelihatan ada problem tulang, tapi ternyata juga akhir-akhir ini, mungkin 3 hari yang lalu, ternyata kalau makan sudah tumpah-tumpah. Dan ini artinya ada gejala mungkin di sarafnya, dan kemudian juga kakinya semakin berat untuk berjalan. Saudara-saudari, kemudian dibawa ke dokter saraf, ini menanti untuk CT scan. Tetapi yang ingin saya katakan adalah, ibu selalu mengatakan, saya kepingin jalan seperti ibu-ibu yang lain. Saya kepingin jalan seperti orang-orang itu. Kenapa itu usianya lebih tua dari saya masih bisa berjalan? Saya sudah tidak bisa. Seperti anak kecil merengek. Mungkin menuntut tidak baik juga. Mungkin seakan-akan memasang target kepada Tuhan. Kalau begini-begini saya akan begitu, juga tidak baik. Seperti ibu saya tadi. Tetapi bahwa saya melihat kerinduannya untuk berjalan karena lumpuh, maka saya bisa membayangkan kerinduan orang yang lumpuh sebelah tangannya yang disembuhkan oleh Yesus. Ketika sembuh, betapa gembiranya dia di hadapan banyak orang. Tidak peduli dengan cemoohan banyak orang. Tidak peduli dengan siapa yang akan menjatuhkannya. Maka saudara-saudari yang terkasih, kegembiraan kita adalah kegembiraan ketika beban kita diringankan oleh Tuhan. Ketika kita tidak pernah disingkirkan beban dari pundak kita oleh Tuhan, tetapi kita ditemani sehingga kita diberi kebijaksanaan untuk menghadapi semua beban itu, dan kita kuat menghadapinya. Itulah suatu kegembiraan sebagaimana orang yang lumpuh sebelah tangannya tadi. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.